Cocok nih jadi wakil menteri kebudayaan. Bahasannya bagus. Gue denger-dengerin, bagus nih, bagus ya kan. Cocok banget gue. Gue dari gak ngerti jadi ngerti gue. Tahu dari kecil kita disuruh belajar bahasa Inggris. Iya, benar. Nah, orang Inggris saya suruh belajar bahasa Indonesia. Dia jauh-jauh sih. Iya. Di itu bangunan heritage ternyata balik Hampir kita sama ke sini, ya. kita dapat heritage juga. Iya. Ya. Di Hanoi dapet, Di Hanoi dapet, dia dapet. Sebagai kreatif direkturnya Siapa ini? Louis Vuitton, Farel William. Iya. Saudara Virgil Abloh. Iya kan? Wah, jangan dong. Sama. Itu jangan. Tapi bener nih kalau ada ketika mungkin ada yang nonton ini terus ada dari pemerintah, boleh tuh istilahnya jadi tap in atau kalian open gak sih? Open banget. Sangat open. Apalagi kalau embassy itu bisa mendatangkan. Embassy clubbing maksudnya? Enggak dong. Masih ada. Kedubes. Orang lama banget ya ini orang lama. Sama. Embassy itu maksudnya. Yo, oke, balik lagi di DPP Domi punya podcast. Ini bisa kita lihat, ini ada hari spesial karena gue kedatangan tamu-tamu yang gue nggak tahu ternyata orangnya adalah orang-orang lama sebenarnya gitu. Jadi ini yang kenapa akhirnya gue mau coba agak, yaudah deh kita ngobrolnya nggak cuma berdua gitu ya, kita ngobrolnya langsung aja nih ada. Nanti kita coba deh perkenalannya sendiri siapa, di sebelah gue siapa, nanti kita jelasin. Karena tujuan gue di sini lebih pingin mau ada satu event yang menurut gue adalah ini spesial. Karena mungkin kalau gue lihat dari beberapa event graffiti yang lain agak sedikit unik dan berbeda. Nah, detailnya uniknya seperti apa? Mungkin kita bahas detailnya. Mungkin langsung dari siapa enaknya ya? Boleh. Dari kita sekitar info siapa gitu sama ya kan. Mungkin kita santai aja kayak nongkrong aja gitu ya, karena emang modelannya sebenarnya podcast tuh ada gitu-gitunya kan, pakai headphone apa, kita santai aja lah. Kita berawal dari perkenalan dulu aja basicnya. Oke. Gue Ricky. Gue dari Beton King. Gitu ya. Gambar juga. Gitu. Nama grafitinya Fine. Ya detail nanti bakal satu hari nanti gue bakal interview lah. Lebih detailnya ya. Ini Siap. kita lebih ke atasnya dulu dah, permukaannya dulu. Sekarang fokusnya ke event. Lanjut dari lo apa? Oke, gimana Mbak? Kita langsung aja info sedikit aja. Oke. Saya profesinya apa ya? Sebenarnya gak perlu profesi, sekarang kita nama aja. Iya. Halo. Kayak HRD aja profesi. Makanya. Aku Pia. Oke, Mbak Pia ya. Nah, nanti detailnya Mbak Pia ini sebagai apa atau ngapain sih dia carain nanti kita bahas. Lanjut kita siapa nih sebelah? Ini Siapa ya? Siapa ya? Robert. Halo, gue Aldi. Iya. Gue Mau ngobrol itu nanti ya, Siap. pribadi ya. Oke. Karena ini adalah momen yang spesial karena kita fokusnya ke acara. Sebenarnya kita mau ngomong acara itu kan gue lihat kemarin tuh gue telepon nih. Nyok, ini acara keren banget gue bilang, karena gue lihat ada nama dia di situ kan, ada infonya. Gue bilang, wah Nyok, gue butuh ngobrol nih. Dan gue nggak tahu kalau ternyata adalah orang-orang ini gitu kan di dalamnya. Gue bilang, Nyok, ya. coba kita ngobrol hari apa, kita tentuin deh. Gue mau ngangkat ini mumpung masih anget, karena gue pikir 7-8 doang. Kata Penyok kagak, ada lagi rangkaian acara. Nah, detail seperti apa nanti kita bahas. Cuman gue mau sedikit tarik ke belakang. Ini idenya awalnya gimana sih sebenarnya adanya si acara ini deh gitu. Karena tadi kita sedikit ngobrol, ada yang kayak info dari era pandemi atau mungkin sebelumnya. Nah itu coba kita sedikit cerita ya sebelum ke core-nya inti acara itu. Oke. Nah, kita Boleh kenalin silakan ya. dulu Iya. kali ya acaranya namanya King Royal Yes. Pride. Sekarang masuk tahun keempat. Oke. Terus itu karena kalau kita mundur tahun keempat di 2024 artinya ada di 2021 mulainya. Awal ya. Terus kenapa sih kok bisa ada acara gambar atau kenalan sama si graffiti? Nanti mungkin Mas Domi bakal ngobrol sendiri. Pastinya. Kenapa sih ada dunia graffiti, ada artis graffiti, yang pada akhirnya ada terciptalah ada beberapa hal mengenai spray paint yang lokal, karena ini lumayan krusial kalau ngomongin graffiti. Ada yang bilang harus pakai spray paint, ada yang gimana.
Nah, Ada polemik ya di dalamnya ya. bukan polemik tapi memang itu kan personal. persepsinya Iya iya iya. persepsinya POV-nya lah masing-masing. ibaratnya. Heeh. Oke. Karena graffiti memang sangat personal. Iya. Gitu. Iya, Nah, iya. lalu ada brand lokal yang kebetulan Mas Riki salah satu R&D awalnya sama saya juga itu kita kerja bareng. Kita juga suami istri ya. Oke. Statement dulu Oke. biar nggak bingung. Iya nanti kan? dibongkar dulu. Iya bisa. Oke. Jadi sepasang suami istri ini akhirnya mendevelop si brand kerjasama brand brand lokal. Bisa boleh kan sebutin Boleh, brandnya? boleh. Nama brandnya apa? Di Ton King. Di Ton King. Semoga di sini ada nih ya. Boleh tuh ya, boleh. Ntar editor. Oke, dari di Ton King itu. Jadi di Nah, Ton King. dari situ banyak ide akhirnya tercipta yang pameran 2021 itu. Itu gara-garanya adalah sempet inget kan ada yang mural-mural diomelin kan ada tuh ya. Terus, seru kayak kita juga kangen kali yang ngumpul kan, namanya anak graffiti demennya nongkrong ya kan. Iya, basic Nongkrong gambar ya kan. Gambar. Nah, kira gimana caranya ya? Nah, si brand ini di Ton King ini suka nggak suka bisa dibilang juga sangat support skena. Yep. Nah, akhirnya kita ngobrol sama brand, kita bikin sesuatu yuk gitu. Kita kangen nih. Dan jujur ketika pandemi itu ekonomi drop parah, Iya, semuanya kita semua ngalamin. Istilahnya mati suri apalah segala macam itu ada. Dan di Ton King ini kan kita tahu dari nggak ada di Ton King. Dan adanya di Ton King juga karena ada orang yang dagangin. Oke. Langsung aja kita bilang dagang. Iya dong, nggak apa-apa. Kita no sensor langsung gitu. Oke. Ya, itu Promoin dagang itu nggak begitu ya dulu ya. Oke. Dan itu selain maksudnya belum tentu toko cat atau toko material mau nerima cat semprot yang bukan multipurpose. Nah, karena memang di Ton King kita build spesial needs ibaratnya gitu. Nah, akhirnya terbentuklah nih beberapa graph store dari mungkin dulu balik lagi ke zaman dulu dari zero, terus ada 1, 2, 5, 10. Nah, di Ton King pun besar sama si UMKM ini. Kita sebut UMKM kenapa sih? Karena emang serius ini teman-teman. Yes. Jualnya di rumah. Yang dagang di rumah di teras. Ada yang di ruang tamu. Wah, adanya cuma rumah nih. Ya udah pakai gitu, nggak perlu sewa ruko ya. Iya. Ruko kemahalan. Iya benar, nggak balik modal ya kan. Iya oke. Si kaya tuh anak graffiti. Iya. Oke. Sombong aja. Oke. Nah, dari situ ya makanya dibilang UMKM memang modelnya juga yang nggak bisa gede-gede. Kita juga ngerti seniman mau bisnis aja udah syukur dong, udah mau berubah terus ngalahin egonya. Oke, gua nggak boleh pakai ini kaleng dagangan. Itu berat loh buat seorang seniman, nggak set gitu kan. Nah, dari situ pandemi akhirnya kontak-kontak lah ke titik-titik graph store ini gitu. Yuk. Nah, di Ton King support kaleng, support konsumsi. Oke. Terus kita cuman bisa live. Google Karena berangkatnya kan dari keresahan di pandemi itu kan. Karena kita biasa ketemu, kita biasa beraktivitas bareng-bareng, tiba-tiba di shutdown nih. Damn. Ya udah akhirnya ngapain ya kita bikin apa ternyata dari ide-ide nongkrong itu ya udah terjadilah yang namanya King Royal Pride itu. Oke. Dan itu waktu di era pertamanya bikin itu lokal aja. Lokal. Indonesia ya, maksudnya ke Indonesia aja. Oke. Itu kita start dari 56 titik, 14 provinsi. Oke, awalnya ya. Oke. Di situ. Terus kemudian lanjut di 2022. Nah itu ternyata alhamdulillahnya itu antusiasme teman-teman gitu ya. Makin besar gitu. Ini lebih growing lagi. Ya memang alhamdulillahnya akhirnya si King Royal Pride ini jadi intellectual property dari di Ton King gitu. Ya akhirnya bisa menjadi suatu pergerakan baru gitu. Kemudian start di 2022 kita masih mengadakan di hari yang sama. Terus tapi kita di tanggal yang sama gitu. Jadi sebetulnya esensinya memang betul tadi yang Mbak Pia bilang tadi, yang dari Penyok bilang,
Dia ada di 2 hari. Ya. Gitu, dengan tersebar dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke saat itu ya. Kita gambar serentak, dimulai dari yang tadi 56 titik, terus kemudian di tahun 2022 kita start, kita punya kita punya home base gitu. Nah home base-nya kita itu startnya di Sunter, memang kantor kita di Sunter. Gitu, kita punya suatu lokasi gitu, suatu tempat. Nah akhirnya kita bikin juga lah keceriaan di situ. Jadi nggak hanya di 75 titik, kemudian berkembang 2022 itu berkembang jadi 70-an titik gitu ya. Oke. Nah karena harinya bareng, terus kemudian kita ngundang juga teman-teman yang misalnya dari kita mulai yaudah kita bikin panggung kecil-kecilan yuk gitu buat home base-nya kita, masa nggak ada keceriaan nih gitu. Akhirnya kita mulai ngundangin teman-teman yang masih minimal lah gitu, kita pakai DJ set gitu ya. Terus kemudian ada yang kita undang gambar di home base kita gitu. Terus ada beberapa invitation kita dari mulai teman-teman yang UMKM tapi adanya di Southeast Asia nih. Iya. Gitu. Ada dari Vietnam, Filipina, Malaysia pastilah ya. Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei gitu. Nah, akhirnya itu kita ngumpul di sana. Terus kemudian ada beberapa juga artis-artis undangan yang kita tahu sebetulnya kayaknya si artis-artis ini cukup besar dan kayaknya bagus juga kalau kita ajak ke sini buat join dengan teman-teman lain, meramaikan. gitu. Meramaikan. Jadi teman-teman itu punya referensi baru gitu ya, yang cukup terkenal lah gitu di sosial media. Nah itulah cikal bakalnya adanya si King Royal Platinum final ini. Jadi ini benar-benar udah final nih yang ini ya. Jadi benar-benar kemarin kayak prototype, nyoba-nyoba. Jadi masih enggak sih, belum tentu kayak kita ada aja tuh. dikit lagi. Masih terus. Jadi Jadi belum tentu final ya, masih ada lagi. Final tuh maksudnya di rangkaian ini. Di rangkaian maksudnya gitu. Sedikit nambahin dari Mas Riki tadi, yaitu kenapa awalnya tuh di 2022 karena kita bikin serempak, kita bikin juga nih di home base kita di Sunter. Ternyata impact setelah itu banyak yang teman-teman di luar, Mas kalau bisa bikinnya jangan barengan Mas, biar teman-teman yang di luar bisa datang ke sini nontonin itu. Akhirnya ya udah di 2023 karena banyak opini dari teman-teman kayak gitu, ya udah akhirnya kita buat dalam 1 bulan itu ada beberapa rangkaian. Makanya akhirnya terjadi di tahun ini kita buat yang di 78 itu serentak di 100 titik, terus nanti di 28 29 juga ada. Itu sebenarnya biar teman-teman yang di luar juga datang sih. Iya. Bisa ketemu. Jadi bisa prepare dulu. Bisa prepare tiket gitu. Mereka bisa prepare tiket dulu. Kemudian bisa mau dagang silahkan. Oh bisa juga ya. Bisa. Karena ada kegiatan aktivasi bazar juga. Ada bazar kecil-kecil. Jadi emang tadi konteks festival ini ya. Jadi semua ada. Kita ada F&B, ada bazar, ada musik sama graffiti jamming. Oke. Sulap nggak ada sulap? Sulap lagi ada kemarin. Temen orangnya sakit. Oh jadi semua tuh blok-blok di situ ya. Semua di rangkaian 2 hari. 7-8 dan nextnya di 28-29. Oke. Nah 28-29 tuh ada sebelumnya itu loh mereka keren parah ya. 8. Ya kita shout out buat teman-teman yang ngasih kemarin. Karena udah berjalan kemarin ya. Gue liat di postingannya serentak. Join tuh. Wah itu gila sih Dom. Dan kita zumba dong. Kita nggak semua punya kita nggak berekspektasi sebesar itu. Sampai Merauke ya? Ya. Aceh sampai Papua. Aceh Papua. Bisa bikin partai. Itu keren. Banyak. Salah. 5 tahun lagi. Jangan dong. Wah gila. Tapi bener-bener yang gue sih salut juga ya. Kenapa bisa serentak itu ya? Kita juga nggak berekspektasi ini bisa jadi seperti ini. Mereka beresin gambarnya habis maghrib posting tuh menurut gua kayak mereka keluarin video yang keren. Iya, gua ngeliat banyak footage dari daerah ini, daerah ini dan ada. Itu sekarang dilombain. Jadi ternyata impact dari situ teman-teman di luar tuh jadi ajang buat mereka show off ke teman-teman di daerah lain di tempat gua nih begini nih. Ini kota gua nih. Jadi Sesuai ya pride ya. Pride-nya di sini. Karena kalau
kalau kita ngobrolin balik ke brandnya, esensinya dari The Ton King, memang di Ton King itu kita nggak hanya berbicara tentang cat semprot, Iya. khususnya graffiti ataupun yang lainnya. Memang kita cat semprot yang kita keluarkan untuk graffiti, Oke. untuk art specialized gitu ya. Oke. Cuman esensinya di Ton King itu adalah memang Nusantara, memang Indonesia gitu. Kalau balik kita flashback sebelum ada si The Ton King ini ataupun brand-brand lainnya yang ada di Indonesia saat ini gitu. Terus ya mungkin gua ketemu lu dari 2005 gitu ya Dom ya. 2005 tuh. 2004 2005. Dulu kita nggak pakai Yang gitu-gitu. nonton belum lahir, Iya. yang nonton belum lahir. Oh Genzi. Gue masih kecil juga. Oke. Ya maksudnya memang yang di dunia graffiti ataupun street art ini ataupun art pada generalnya gitu ya. Itu kita memang kesulitan untuk mendapatkan tools yang memang proper gitu. Nah, dengan adanya brand-brand industri yang alhamdulillah sekarang udah makin berkembang gitu. Kita mendapatkan itu dengan mudah gitu. Kalau dulu kita bicaranya kita import dari luar gitu. Sekarang kita udah bicaranya ekspor gitu. Nah, menariknya adalah Indonesia ini adalah salah satu barometer gitu. Kita bicaranya Asia deh. Gitu. Asia. Kita nggak bicara mungkin lebih dari lingkup ya Southeast Asia gitu sekarang. Indonesia ini salah satu barometernya graffiti loh, street art gitu. Ya itu Skenanya ya karena benar, skena kita itu berkembang SDM-nya gitu. banyak dan potensial semua. Ya potensial semua gitu, dan inilah yang sebetulnya yang cukup membanggakan gitu. Nah, di Ton King ini hadir dalam artian nggak hanya cuman sekedar brand gitu, tapi memang secara poin dasar di Ton King ini adalah untuk mensupport skena graffiti Indonesia gitu, itu pasti gitu. Dan satunya lagi adalah di Ton King ini brand lokal gitu ya, asli Indonesia. Kemudian kalau kita bicara dari di Ton King itu sendiri, itu banyak sekali kearifan lokal gitu, dari mulai nama-nama warnanya gitu. Jadi sebetulnya apa sih gitu, ketika kita nemuin di Ton King di luar negeri pun atau di negara tetangga gitu ya, kita akan cukup rasa nasionalis kita tuh ada gitu, karena yang kita lihat apa sih gitu, nama-namanya dari mulai Katulistiwa, dari mulai Bali Blue, Java Blue gitu ya, terus ada Baliem gitu. Nah, gua nggak tahu anak-anak sekarang masih pada atau enggak gitu dengan Baliem. Iya. Borneo gitu, Bunaken, Raja Ampat gitu, karena memang kita Sprite itu gitu. Nusantara banget ya nama itu ya. Iya. Dan by the way di Ton King kita juga keluarin varian yang namanya Nusantara. Ada juga. Ada Nusantara sama Garuda. Garuda itu the biggest one dari di Ton King 750 mili. Kalau Nusantara di 600 mili. Garuda, Nusantara, Pusaka, 400 mili dan 300 gitu ya. Jadi memang esensinya di Ton King ini memang pure support skena graffiti Indonesia gitu, dan kita ingin membanggakan Indonesia dengan cara kita sendiri gitu. Dengan caranya apa sih? Dengan graffiti kita mulai dari street art gitu. Ya itulah salah satu bentuk kepedulian kita gitu. Dan memang esensinya memang full support skena ini. Nah, begitu juga dengan King Royal Pride ini. King Royal Pride ini alhamdulillah diterima gitu ya, dari semua yang terdaftar, dari tiap-tiap titik ini, kita kirimkan gitu, kita kirimkan kaleng. Support untuk yang mereka itu ya. Ya, kita lihat ada berapa orang sih gitu, dan mereka nggak perlu ribet-ribet, kita pilihin warnanya, kita kirimin via ekspedisinya, karena itu salah satu hal yang cukup memakan waktu. Effort lah. Berapa waktu sih sebenarnya kalian untuk mempersiapkan akhirnya deal jadi semua nih? 9 minggu. Berapa? Masa sebulan? Enggak dong. Enggak sih. bulan ya? Berapa bulan? Tapi sudah di Yang sebulan 2024. itu yang ini banget. Di 2024 lah ya. Dari Maret mungkin. Maret ya. Jadi ada koordinasi ke titik-titik tadi itu, akan ada ini di sounding lah ke mereka buat persiapan. Oh enggak, mereka sekarang yang nanya. Oh gitu. Jadi kapan Mbak King Royal Pride? Udah merasa ini ya, kira bertanya itu ya. Karena akhirnya pada berlomba untuk ikutan.
ya itu bonus ya Bonus, gitu. ya. Kita nggak expect Apresiasi apapun bonus, gitu ya iya. sebetulnya kalau dari tim gitu ya, dari brand, dari The Ton King sendiri, kita nggak berekspektasi apapun, dalam artian memang kita full support Oke. gitu. Kita pengen ngelihat bagaimana industri ini lebih bangun, Iya. lebih sehat gitu Oke, ya, iya. lebih maju Iya. gitu. Karena kita bicaranya dalam dunia global gitu. Oke. Kita nggak hanya bicara kita berkompetisi Iya, dalam iya. negeri Iya. gitu ya. Dan teman-teman mungkin yang juga UMKM itu sendiri mungkin ada tahu gitu ya betapa sulitnya untuk kita ini negara maritim gitu ya, archipelago gitu. Iya. Kita bicaranya cat semprot Iya. yang ada gas gitu ya, itu dangerous good sebetulnya kan. Jadi mengirimkan itu ke seluruh Indonesia Wow. lewat laut. Nah, itulah gitu kekurangannya. Mungkin kalau kita bicaranya benua-benua yang lain, Australia Iya. segitu besarnya, China segitu besarnya, Amerika Iya. segitu besarnya, tapi mereka darat Iya. gitu loh. Nah, Indonesia ini berbeda gitu. Indonesia ini kita ini negara kepulauan gitu. Nah, itu juga yang memakan waktu gitu. Itu perlu kita set Shippingnya gitu ya, shippingnya dan semuanya itu kita nggak bisa pakai pesawat, itu nggak bisa. Iya. Semuanya Kita itu nggak boleh. dari ya. Karena itu Dangerous. material itu. Dangerous. Nah, itu yang coba dari tim sebetulnya. Kita prepare ini berapa bulan, kita tarik mundur dulu berapa bulan. Makanya kita minta buru-buru datanya segala macam, siapa aja per daerah, penanggung jawabnya siapa Iya, gitu. iya, Karena kan iya. memang itu bentuk tanggung jawab kita Iya. juga ya gitu. Ya sebetulnya ya intinya sih gitu. Alhamdulillah sekarang 78 ini sudah berjalan. Kemarin pun juga kita Alhamdulillah ada dapat yang ya. membanggakan gitu ya. Kita kemarin masukin dalam Museum Rekor Indonesia Oke. gitu. Dengan temanya itu adalah pelukisan grafiti serentak di lokasi terbanyak. Oke. Yang kita masukkan itu di 100 titik. Untuk 15. Tapi sebetulnya yang ikut itu 115. Dan yang membanggakan lagi gitu, kalau kita bicaranya graffiti itu street art ataupun graffiti, kebanyakan kalau kita balik ke 20 tahun yang lalu, itu kan yang terekspos ini hanya artisnya, Iya. gitu kan, Betul. artis pelakunya gitu. Nah, semenjak dari kita buat di Ton King ini 2018, kita itu juga memang ingin highlight dari POV yang berbeda gitu. Bagaimana sebetulnya graffiti ini nggak hanya dari artis sebetulnya, tapi juga ada pelaku-pelaku lain yang mendukung si media ini akhirnya berjalan. Iya, betul. Kita lihat di sini podcast lu Dom, Iya. ada kameramen, semuanya, ada sound, audio visual, semua behind timnya itu ada itu. Nah, di Ton King ini juga encourage teman-teman untuk ketika nggak hanya dari graffiti, nggak hanya dari hasil jadinya, tapi ada orang juga di balik itu, gitu. Dan sekarang kita tahu kita dalam dunia digital semuanya begitu mudah gitu ya. Itu harus ada yang buat konten dan yang lainnya gitu. Video itu harus bagus, audio itu harus bagus, musik itu harus bagus. Nah, ini semua adalah keterkaitan gitu ya. Jadi start dari sana, konten-konten sekarang tuh gila dong. Video-videonya keren gitu. Dan itu juga ya itu salah satu hal yang membanggakan juga buat kita ngelihat teman-teman. Oke, kita sama-sama growing yuk gitu. Growing dengan cara yang masing-masing. Ya, Tapi nggak membuat scene. Lebih nature jadinya. Iya. Semua punya andil di scene-nya. Iya. Bukan menjadi graffiti itu kan egoisnya tinggi ya. Iya, seniman. Seniman yang cuma mau nulis namanya. Iya. Bukan yang mau bikin Iya. sesuatu atau karakter, ya udah karakter Iya, gue ngomong bener, gitu kan ibaratnya. Si mau. Si mau tuh gitu kan. Itu tapi di balik itu semuanya punya peran masing-masing yang mereka pun mungkin nggak sadar. Oke. Tapi rodanya ini jadi jalan, jadi terus kayak bilangan Fibonacci makin lama makin besar. Iya. Dan kita nggak tahu nih 10 tahun lagi kita bakal ngelihat jadi kayak apa juga. Wow.
Iya, Mungkin. iya. Yang jaga support sistemnya sih yang Ekosistemnya kan dijaga Ya. juga. Bagaimana tadi disebut ya, itu kan ini cocok nih bagi Wakil Menteri Kebudayaan. Bahasannya bagus. Benar. Gue dengerin, bagus nih ya kan. Cocok banget gue dari gak ngerti jadi ngerti gue. Oh iya benar juga ya, ada ekosistem yang lain di luar itu gitu dan perlu diangkat gitu. Nah, gue mau nanya sebenarnya gini, ini kan acaranya bener-bener yang serentak dari tadi tuh ya. Terus bagaimana sih sebenarnya untuk memilih itu, ada kurasi nggak sih per daerah? Atau kayak ngirimin aja nama-namanya gitu di Tadi per titik? Kurasinya ada? kurasinya tadi dari titik-titik UMKM, Graffiti Store. Oh hanya dari situ. Iya. Jadi Dari si situ. teman-teman yang di sini yang di kategori mungkin yang wilayah yang pusat ini nggak terlalu terlibat. Gue terserah ke kalian gitu ya. Kebetulan di Tonking mempercayakan itu ke kita. Oh. Dan karena kan si UMKM ini juga mendistribusikan di Iya. Tonking lagi ke teman-teman Iya. lain. Gitu. Oke. Jadi otomatis simbiosis kali ya Iya, disebutnya. iya. Tuh. Oh jadi dari kolaborasi ini akhirnya ada tuh data-data itu ya. Ya. Oh. database sih sebenarnya buat memudahkan di saat kita main ke tempat-tempat mereka sih. Iya, penting tuh. Bener juga. Ngejaga komunikasi Menjaga silaturahmi itu yang susah kan. silaturahminya tuh. Sesimpel kayak misalnya lu gitu ke Gorontalo, kalau lu nggak punya koneksi lu gimana? Bener. Touring. Kayaknya. Oh ada duit makan di rumah Iya. siapa gitu ya. Oh iya bener. Ada Kan Iya. banyak teman banyak rezeki. Oh iya benar. Siapa namanya Mas? Robot. Pinter juga benar. Oh gitu. Jadi database itu kalian punya banget ya. Ya. Kalau mau kemana ada gitu-gitu dari Aceh sampai si Papua. Oh, Keren kan? Oke, keren banget. Scene-nya sekarang Keren. udah kayak gitu. Iya. Karena kalau zaman dulu tuh kita inget ya, kita mau kemana-mana atau kita mau gambar di mana, kita nyarinya di Tembok Bomber tuh. benar dulu Ya masih ada kan? kanal itu website itu Gitu, benar. Tembok Bomber, kita tahu Ya. daerah sini ada Iya, ini kontak gitu. ke istilahnya kan, oh ini ininya nih warlocknya nih. Ada local kan, heroes lah. Iya, biar gimana kita harus kontak Iya, kan. Bro Nuwun kan. Iya benar. Izin lewat enggak? Iya, benar. Izin melintas kan. Izin melintas, kan. Benar. Cuman Oke. yang diharapin juga satu esensinya dari King Royal Pride, kita tahu sekarang semuanya ada di smartphone. Oke, gitu ya. benar. Mudah Cuman banget ya. gitu. Cuman ya betul tadi kata Robert tuh tadi ya, buat jaga silaturahmi. Yes, Ya, benar. Jangan nantinya perkara udah ada sosial media gitu, akhirnya kita jadi cuek-cuek aja. Ya, Kita ya. cuman sekedar tahu tapi ya udah cuek-cuek aja. Tapi ya diharapkan dengan ini, dengan adanya King Royal Pride juga makin terkoneksi gitu. Ya. Ya walaupun balik lagi ya ke orangnya masing-masing, ke community masing-masing, tapi ya itu salah satu yang message yang kita harapkan juga gitu, biar timbal baliknya seperti itu. Kembali jadi manusia sosial. Oh, Habis iya. pandemi. Memanusiakan Susah. manusia, Pak. Benar. Menghargai juga Iya. ya kan, pertemanan. Iya, benar. Susah loh, membangun pertemanan tuh susah. Oh, iya. Jadi kita harus jaga itu. Makanya kita dari King Royal Pride itu sebenarnya teman-teman yang lain yang tadinya nggak kenal dari kota ini sama daerah ini jadi kenal. Benar. Gue besok main ke kota lu nih. Iya. Benar bagus Jadi juga ya. gitu sih. Sesimpel misalkan di Sumatera mungkin hanya di kota-kota besar Iya. kabupaten gitu. Terus ada yang datang, aduh di sini nggak ada kalengnya. Nah, mereka sendiri udah bisa lempar-lemparan Oke. material di situ juga. Jadi, nah itu scene-nya kan tetap jalan. Iya. Kadang juga ada. Gue lagi di Makassar nih. Lu ada temen gak yang gambar di Makassar? Nih lu kontak ini aja nih. Ini lu kontak ini aja nih. Ya simbiosis mutualisme sih. Iya. Berkoneksi. Belum lagi mereka seneng banget ketika tadi balik ke nama-nama warna. Iya. Nanti mungkin Mas Domi boleh kali ya cobain. Boleh. Saya bisa gambar juga kok. Nice. Dikit bisa. Bapak kan sebagai Bisa. adalah di dunia seni ini. Dikit bisa. Tapi gue mau nanya sebenarnya, kalau tadi mention soal nama-nama, itu siapa sih yang ngide nama-nama Nusantara apa tadi semua itu? Siapa dari kalian, ada yang tahu nggak itu kenapa dinamain lokal? Kan tadi namanya ada seri-seri warna lokal tuh. Itu tercetusnya gara-gara apa sih sebenarnya? Ya kita Ada mau kasih tauin Indonesia. keluar aja. Kita juga bisa Aja. gitu. Karena memang Kalau di luar kan beda-beda namanya kan. Ya. Ada sulit lah kita Tapi kita menghafalnya. kemarin sempat dikomplain. Ada Nah, nih? ada. Kita bongkar di sini nih. Namanya Gimana? namanya nggak bisa disebut ya. Kalau orang Korea Selatan bisa nyanyi pakai bahasa Korea dan diikutin sama Oke. Ulti, kenapa kita nggak mau Pride aja? kita nggak terlalu lurus sih. Soal kayak begitu. Iya. Tapi ada komplain tuh dari mana?
dari negara lain. Negara lain karena mungkin mungkin biasanya. kan lafaz Oh, lafaznya iya, kan iya, bukannya iya. Romawi ya mungkin ya. Oh. Karena kan kita tahu dari kecil kita disuruh belajar bahasa Inggris. Iya, ya. benar. Nah orang Inggris saya suruh belajar bahasa Indonesia. Dia jauh-jauh sih. Iya. Kok jadi gue belajar kan gitu? Lu belajar dong gitu. Iya, benar. Oh. Tapi memang lucu juga tuh memang. Nah tadi pertanyaan dari Kak Domi gitu ya. Itu tercetus aja sih sebetulnya memang. Jadi kita startnya dari 60 warna. Kayaknya ini kita jangan sama nih sama yang lain gitu. Wangsit. Ada bisikan. Bisikan. Habis mandi biasa tuh sendang mana gitu kan tuh ada tuh iya. Kadang terus kita ngelihat dari karakter sebetulnya. Kayak misalnya contohnya ada merah terang gitu ya. Itu kita namain Katulistiwa. Secara ya mungkin dengan berjalannya waktu, berjalannya nama itu ada menjadi soul gitu. Tapi kita kebayang memang Katulistiwa memang semerah itu. Iya. Gitu. Kemudian ada yang namanya Sabang ya Sabang memang si hijau itu. Memang dari karakter tempat juga. Oke. Masing-masing punya ceritanya masing-masing lah setiap warna. Kenapa? Misalnya warnanya Bunaken tuh lebih ke torqua gitu Iya. ya. Lebih ke torqua karena memang vibe-nya. ya setelah kita pikirin feel-nya Emang kayak dapet gitu. kan, kayak gitu. Benar. Atau yang paling simpel mungkin Uluwatu. Uluwatu. Udah pasti. Iya. Orang udah berpikir, wah ini pasti daerah. Iya. Nah kalau Kak Domi nih dengar Merapi tuh warnanya apa? Gua Merapi. Agak-agak ini hijau bukan sih? Bukan ya? Ah bapak gimana sih? Merapi kan warnanya larva pak. Oh Maksudnya iya, gitu. merah ya berarti ya. Iya. Oh iya. Hijau apa? Hijau di bawahnya tuh soalnya. hijau. Iya, Merapi. Oh itu hitam ya? Apa warna apa sih? Merah. Merah. Tapi masih masuk ya sebetulnya ya. Masih. Masih. Ya nggak lucu juga sih kadang. Saya mau beli dong yang warna biru. Biru mana? Biru PAN apa biru Demokrat? Nggak lucu. Ya kan? Kayak warna yang sebutin biru gitu. Kita ada namanya biru palung. Kayak itu kan sebenarnya laut paling dalam. Iya. Oh gitu. Udah jadi benar-benar udah langsung itu ya. Kerekam. Iya. Ya maksudnya kata-kata itu sering kita dengar di Indonesia lah. Kenapa nggak kita buat familiar lagi aja? Oh, menarik. Lebih seru aja gitu misalnya lu di luar gitu lu pakai brand Indonesia, terus orang luar bilang, lu punya warna Uluwatu nggak? Itu kayak wah. Iya. Sekalian juga promo daerah tadi nama Iya, itu. Oh, dari sisi pariwisatanya ada ternyata ya. Utsda. Keputusan daerah. Ya, benar. Oh iya benar. Oke. Nih, balik ke acara itu ya. Gue mau nanya sebenarnya gini, untuk kategori modal itu dari mana kalian ya? Kalau kita ngomong produksian, itu ada cost yang dipakai untuk apa sih biasanya kalau acara itu tuh? Kan lumayan, serentak Indonesia tuh gokil sih. Tadi di Ton King ada support di kaleng. Oh, Tahun ini 15.000 kaleng. 15.000 kaleng. ada dari negara nggak? Enggak. Oh, semoga dengan ada podcast ini Pak Hilman Farid mendengar kita bisa Semoga izinnya makin cepet. Izinnya Amin. sih kendala ya? Kendala. Karena Gimana? Oke, sedikit informasi, kita sekarang nih di 2024 kita keluar dari kotak nih. Oke. Yang tadinya kita di base camp kita main keluar kotak dari kotak kita nih. Iya. Dari utara kita main ke timur. Oke. Kenapa kita keluar sebenarnya tantangan juga gitu. Jadi banyak trial error, masalah, banyak proses yang seru lah. Kayak wah ini banyak pressure gitu. Wah ini ngurus perizinan. Ternyata bikin sebuah festival itu nggak segampang itu loh. Lu harus berkomunikasi sama dinas pariwisata, sama kepolisian setempat, sampai akhirnya kita juga harus izin sama negara juga karena kita melibatkan teman-teman di luar. Karena gitu. internasional. Oke. Dan banyak dari mereka tuh kayak kalian serius ini kalian berdiri sendiri nggak ada. Itu pertanyaan yang biasa orang Pemda atau orang pemerintahan ya. Nah, mereka kaget ya. Mereka kaget, kalian bisa sebesar ini. Terus kayak tadi pagi gitu gue ke dinas pariwisata gitu, mereka juga nih. mereka iya kayak gini. Mereka kaget ternyata pergerakan kalian tuh semasif ini ya, dan mereka pun juga baru mengetahui gitu. Mereka juga kaget dan mereka kenapa kita bisa sih? Iya. Oke. Sampai seperti itu karena ya itu mereka berpikir kita ini semua
kita ada transaksi ekonomi sama teman-teman di luar. Oh, iya pasti Kayak gitu, Pasti karena gitu. ini internasional. Internasional. Ntar istilahnya money laundry lah Ya, apa ya. kan ada tuh Karena kan gitu. itu semua berurusan dengan perizinan. Iya, nantinya, iya, kan. iya, iya. Jadi kita bilang juga emang di sini semua artis itu memang nggak ada transaksi nasional. Jadi kita Tidak ada yang dibayar. tidak ada yang Tidak dibayar dibayar, dan oke. artisnya pun yang dulunya kita pilih sekarang kita open submission. Oke. Jadi siapapun itu punya kesempatannya. Oke. Kita nggak milih ini siapa ternyata dari open submission itu antusiasnya itu wow banget gitu. Iya. Dan mereka semua bersedia nggak diongkosin, mereka datang ke sini udah yang penting gue bisa gambar aja di sana. Oke, ada obrolan itu memang di Ada awal obrolan ya itu. bahwa ini tidak ada sponsorship, jadi kalian bisa pakai dana kalian sendiri Ya. gitu. Oh, Dan tapi kita tahun ini dapat support ya dari Yellow Hotel. Dari sama hotel oke. sebenarnya buat PFN. dari Iya. PFN. Oh ya, makanya kita Heritage dan Yellow Hotel. tahun ini kita kerjasama sama salah satu bangunan old school lah. heritage. Heritage. Di mana? BUMN sih BUMN. hitungannya ya. Ya, di mana? Bangunan mana? Produksi film negara. Oh, PFN. PFN. Melayu ya? Kampung Iya. Melayu. Iya. Jakarta Timur. Kalau Samping Youth Center. yes. Ya. Kalau teman-teman dulu ingat Pasti enak. film Unyil, film Unyil ya itu produksi di situ. Oh, dan kalian memakai itu sebagai spot salah satu untuk Ya, bikin Ya, oh, di oke. Big Bang nanti itu di 2829 Di final. kita. Oh, finalnya di situ. finalnya di PFN. Karena menurut kita ya produksi film negara juga bangunan heritage Iya. gitu. Dan dulu sempat dipakai. Ya kita familiar dengan film Unyil gitu Iya, kan. iya, Terus iya. ya kenapa nggak kita bangun lagi energinya tapi dengan hal yang baru aja sih. Oh. Mungkin esensinya hampir sama juga ya PFN gitu ya. PFN kesenian gitu ya, lokal gitu. Memang negara. Mm-mm. Terus mereka sudah sangat lama ya gitu ya. Dan mereka juga ngelihat acara ini Hal baru juga. hal baru dan mereka juga rada nggak nyangka gitu. Kaget ya mereka ya? dengan sebesar ini acaranya. Iya, gitu. iya. Ya itu sih akhirnya kita jadi tap in dengan PFN Heritage. Kemudian juga memang ada kerabat kita juga Yellow Hotel gitu ya. Itu memang support kita. Subnya juga ya. Specialized hotelnya memang lebih tematiknya ke street art. Street art. Graffiti. Oke. Jadi kedepannya juga bisa nanti siapapun bisa support sebenarnya Bisa open support. ya. Kita Kita open. Nah, Open. Balik lagi ke 78. Jadi serunya adalah teman-teman yang di daerah pun mendapat support dari sekelilingnya. Oh, Ya. Dari brand lokal. Jadi banyak yang ingin terlibat gitu. Iya, Terus iya, ada iya, yang iya. bikin exhibition, ada yang jadi festival lagi di sana. Ada yang ngirimin pisang goreng, Ada es teh yang manis, pisang Bang. goreng Ada tuh sama- ya? Iya. Itu kan apa? Gotong royong. Receh tapi kayak wow. Ada sih, gitu. Lu disambut gitu sama warga sekitar pun mereka juga support. Itu grup WhatsApp-nya ribet tuh ya. Lumayan. Nge-like lah ya. Seru sih tapi Seru ya? Seru banget. Ternyata Iya, iya. di setiap daerah tuh punya cerita masing-masing. Oh iya pasti. Gue ngeliat soalnya beberapa footage-nya tuh oke gitu. ada lagi yang juga sebetulnya salah satu milestone kita juga di King Royal Pride. Tahun lalu itu ada teman kita ngebuat di ada 2 tempat sebetulnya, di Taiwan dan di Vietnam. Oke. Di Vietnam ini gokil, Nah, King Royal Pride Vietnam. King Royal Pride. udah ada nama itunya ya. Iya. Langsung oke. Dan Jadi- sudah ada tahun lalu di Tahun lalu kita Itu sudah juga. Tahun lalu itu ada. Royal Pride Taiwan. Oke. Nah, King Royal Pride Vietnam ini dia itu bikinnya gabung dengan Binel. festival Design, art and design. arsitektur, Ya. desain dan arsitektur terbesar dan Besar. ini itu di Hanoi. Hanoi itu sebagai kota tua, Iya, ya, tua, gitu. ya. Dan itu tempat itu yang diadain King Royal Pride ini adalah salah satu tempat heritage juga, Heritage juga. yang memang di UNESCO dia. ya undernya building. UNESCO Iya, gitu. iya, iya. Nah itu seru banget sih gitu. Gimana kita ngelihat ada di Tonking Vietnam di sana. Terus ada suatu waktu kita screeningnya itu ada di bar gitu ya, bar intimate banget tapi seru banget gitu. Dimana di negara sosialis apalagi di Hanoi itu kan utara tuh Iya. lebih banyak partai sosialis lah ya. Iya. Partai komunis. Kita nyanyiin Indonesia Pusaka tuh Wow, itu di sana merinding gitu. gitu. Kita ngeliat ada bendera merah putih, ada Garuda dan kita nyanyiin Indonesia Pusaka di screening movie-nya kita. Karena kan memang
setiap tahun itu Ada screening. di dalam acara final dimanapun itu di Tonking selalu ada screening movie gitu. Ada sesinya buat screening. Iya, betul. Oke. Ada video-video baru ataupun video-video yang memang kita compile dari video-video daily kita gitu, lebih spesial. Iya, 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 iya. Atau video-video yang tidak bisa kita keluarkan. Di sosial media, Ya. di screening akan keluar. Ya. Iya. Ya, oke. Tergantung. Berarti ntar di PFN ada tuh screening. Ada screening. Oh, bocoran boleh film dari mana? Ada Nggak boleh bocor. Oh ya, FYI kita juga Apa nih? Eh, Lu gaul banget. ya lah, gue biar kayak Kadomi ya. Gimana? Jadi si King Royal Parade itu sendiri yang tadi Mas Riki bilang, kita nggak cuma ngangkat artis doang, tapi siapa di balik teman-teman yang ya Oke. kita ada teman dari US gitu yang emang dia tuh membuat sebuah movie lah. Nah dia film ya. Udah tadi Inggris mulu Ya, nih, udah gimana sih? Oke, terus. Yang membuat film itu Iya. lah dan dia juga mau menampilkan film itu spesial Di di situ King nanti Royal Parade, 27, 28. 27, PFN, 28, ya. 29, 28, 29 di PFN Kampung Melayu samping Youth Center. Yes. Gratis. Bayar? Bayar tiketnya 30.000. Oh, 30.000. Oke. Sebenarnya bayar kenapa sih? Biar kita Punya database belajar sebenarnya. untuk Kita belajar. menghargai. Oke, iya, karena juga itu kan buat menghargai orang yang sudah terlibat, gitu-gitu penghargaan. Iya, benar-benar. Konser visual kali ya. Konser visual lah. Konser visual. Konser betul. visual. Kalau selama ini ada ya konser musik, konser Iya. radio. Nah, Kita kita tampilin konser visual buat visual. kalian. Nah, boleh dijelasin nggak tuh konser visual tuh apa yang detailnya nanti acara itu? Konser visual pastinya dari Graffiti-nya Oke, sendiri. pasti itu yang jadi core-nya ya. Ya, itu Ah, writers-nya tadi ada video screening, ada screening, ada filmmaker juga. AA, Dan video-video dari 78 itu dilombain. lombain. Jadi akan ada yang semuanya akan diputar. Jadi nonstop dimanapun kita akan lihat ada graffiti dengan semua stylenya. Iya. Tuh Dan kegiatan merubah semua satu look yang semua tahu PFN heritage. Iya. Nah, kita mau itu bikin kita lebih rubah. eye-catching lah. Oke. Jadi next Sebenarnya thing. Kenapa kita juga nggak ada yang tahu kenapa kita bisa deal dengan PFN gitu ya. Terakhir kita ke Vietnam gitu. Lu ke Vietnam? Kita ke Vietnam. Punya paspor lu ya? Alhamdulillah. Keren lu. Ada gaya lah. Cindo kan? Iya, Cindo kan. Keren Lebih lu. ke albino. Oke, pantas tadi Inggris mulu, woy, baru sadar. Oke, terus. Ya, jadi apa pas di Vietnam gitu Nah, kita ada di itu bangunan heritage, ternyata balik hampir kita sama ke ya. sini Itu kita dapat tadi. heritage Iya, juga iya, ya ya. di Hanoi dapet, Di di Hanoi sini dapet, dia dapet. dapet. Oke, Sebagai oke. kreatif direkturnya Siapa ini? Louis Vuitton. Farel Williams. Iya. Saudara Virgil Abloh. Iya kan? Wah, jangan dong. Sukses sama. Bunda itu, jangan. Oh iya. Kan ininya, semangatnya. Oh gitu. Oh ini artis direktur. Oh keren loh. Selamat dong. Selamat dong. Gila gue seneng punya teman-teman yang begitu. Soalnya bisa belajar gue sama lu ntar. Terus ya itu banyak teman-teman juga yang terlibat di Asia, di Iya. Eropa, di Amerika. Iya. Seru sih ya, makanya ntar Kadomi datang lah. Oh iya pasti 28, 28, 29. Oke. Kalau untuk beli tiket di mana? Kita on the spot sih semua. On On the the spot. spot. Nggak ada yang versi kiris atau apa? Sebetulnya sih Nanti ada ya. tapi mungkin Nanti. sama Nanti di sana curious aja. Kayak di sana. Oh, di langsung tetap ada- di situ ya. Tetap di Biar situ biar transaksi jalannya tuh lebih berasa gitu. Oh, karena acara jalan Acara jalan. street art ya. Street Oh, art. Iya. Berat tuh kalau street art. Begitu. Nanti gue versi yang pribadi nanti itu ya kan lebih luas lagi. Kalau ini kita ke acara aja dulu acaranya. Lebih nggak jangan kalau itu deep banget tuh. Iya. Oke. Terus kalau sedikit bocor ada apa lagi tadi selain yang disebutkan ada apa nggak? Kayak UMKM-nya disebutin tahu Oh, nggak? MKM-nya ada bazar-bazaran. Bazar-bazar, Jadi teman-teman. ya yang dari daerah-daerah datang ya terus kita bisa join bazar jadi Iya. jualan merch mungkin teman-teman F&B pasti ya. F&B F&B pasti. ada dari teman-teman juga musik-musikan juga Ya, Musik musik itu lebih apa? Di JK? lebih atau- DJ set sih. Oh, DJ set Karena aja. emang core-nya kita bahas graffiti belum hip hop ada kan nih. ya. Sebenarnya itu lebih ngakalin aja biar nggak banyak alat sebenarnya. Iya. Nah, kita biar lebih Itu- intimate di JZ tuh. Iya, lebih ke suasana. Suasana. sebenarnya. Oke. Sama ada launching koleng kali ya. Nah iya, iya. itu nanti gue mau tanyain tuh. Nah, coba kita bahas tuh berarti boleh.
Jadi di Ton King Itu serial artis. 2024 Series artis, akan artis series. keluar artis series. Artis series. Oke. Kebetulan artisnya sebelah bapak. Oh ini nanti saya juga nih. Kita Iya, oke. beberapa Iya. banyak artis series tapi tahun ini ada Oh bapak tadi ini. kalau itu bisa bawa nanti bisa ya. Pasti dia yang Bisa, ngobrol nih ya. ya. Oke. Bisa. Udah jadi kan tuh ya. Udah jadi. Sudah jadi akan di launching. Oke. Akan di launching di event itu. Jadi juga. udah lama. Warnanya belum jadi. Jadi benar spesial nanti di 28 akan Iya, dibikinin acara ibaratnya. Nih bikinin acara. Oh, Syukuran nih. Syukuran. Potong tumpeng nggak? Iya. Jadi gambarnya ada tuh nanti di situ ya. Artworknya ada. Gimana itu bentukan yang membedakan apa? Spesial artis sama atau serial artis dengan yang biasa ada nggak? Cuma hanya Limited Limited, oke. cans. Cans. Terus ada artworknya bapak ya. Artworknya juga ada di NFT ya. Masih ya. NFT juga. NFT Oke. juga. Kalau nggak sih NFT? Masih Masih ya. temen-temen masih main. Masih oke dia. Ini apa bocoran itu colorsnya kita Oh, itu buatnya special limit color. special colors. Makanya tadi Jadi dibilang colornya belum jadi ya. Oh. Karena kita ngadukin. jadi ada warna sendiri. baru sendiri khusus di kaleng itu. Oh gitu. Khusus untuk di kaleng itu. Sebutannya warna apa? Karena itu nanti lah. Nanti. kita Oh, bocoran. nggak boleh bocorin nih. Makanya kita hadir di Namanya juga masih belum tepat. Oh iya. Kalau lebih jelasnya mungkin dengan Nanti Bapak ini. oke. Nanti kalau kalengnya udah habis, limited itu ya udah warnanya habis. Oh, hanya untuk di situ. Oke, jadi diracik spesial hanya untuk itu doang kalengnya. Jadi setelah itu habis nggak produksi Nggak ada lagi. Iya. Untuk series itu aja. Oke, dan itu kayaknya kalengnya bisa dibuat koleksi ya. Jadi Iya, collectible juga. Collectible item bisa ya. Collectible item sebenarnya. Bisa jadi collectible item juga. Harganya beda nggak? Ya, Yang untuk harganya lebih spesial. beda. Beda berapa? Ya beda dikit. Beda Beda dikit dikit. lah. Itu Karena spesial itu kan. Sebenarnya bukan si kaleng yang spesial, tapi historical terjadi kalengnya itu, Pak. Pinter lu. Gua suka kata-kata itu tuh. Ada, bagus. Ya, saya belajar ekonomi Iya, lah. iya. Bagaimana Oh, itu berdiplomasi ya. lah. Ini dewasa ya. Dewasa gak nyangka gue benar asli. Oh, benar-benar historikalnya ya yang di ada value-nya ya oke. Tapi selain dari artis series itu sebetulnya Lee Ton King pun juga udah pernah nge-launch Iya. gitu. Ya yang Laundry series. Laundry series. Kita juga Laundry series gitu. Boleh sebut mungkin sedikit siapa dulu sebelumnya? Country series tahun lalu Brunei. Brunei Oh, itu Brunei. udah keluarin gitu ya. Besar ya komunitasnya? Besar. Besar. Lu udah pernah ke sana? Kita sih belum pernah ke sana. karena Tapi ada lumayan beberapa masif. Ada berapa? beberapa hal yang kita mungkin agak kurang sanggup mengenai asap rokok. Emang nggak boleh? Enggak boleh kan? Denda boleh tapi denda. Di warung. Di penjara. Ya, di penjara. Jangan. Tapi mereka punya komunitasnya lumayan bagus. Di sana juga Grafitinya mereka, oke. kebetulan di Ton King juga ada di sana. Ada juga. Di Ya. Ton King Brunei. Di Ton King Brunei. Kita ada di beberapa negara Asia lah. Jadi kalau negara apa aja yang tidak ada di Koting udah susah disebut. Semua ada nih berarti sekarang. Southeast Asia Southeast Asia ya, semuanya ada. Kita tuh ada di Singapura, kita ada di Malaysia, kita ada di Brunei, kita ada di Taiwan, ada di Filipina, di Thailand, sama di Vietnam. Itu Asia untuk di South Asia. Sudah sampai ke Southeast sana ya, Asia lah jatuhnya ya. Ya. Oh, oke. Ya. Gokil juga, pantesan ya komunitasnya terus berjalan ya. Kalau Ya, dari segi harga sebenarnya gimana sih kalau kita ngomongin pricing dari si Diton dengan merek lain tuh beda berapa sih sebenarnya? kalau kita mungkin ngomonginnya lebih oke sih. Lebih oke. Lebih oke aja. Bersahabat ya. Bukan dari harga, dari durability. Ya oke. Kalau harga So-so lah. dalam konteks adalah emang di Ton King warnanya oke, durability-nya oke. Belum tentu ditemukan di Coverage-nya. brand-brand lain atau merek lain. Yap. Jadi di Ton King ini spesial warnanya benar-benar yang sulit lah ditemukan di tempat lain ya. Lebih ke ketahanan. Ketahanan juga. Warnanya tuh lama, lebih lama. Oh, oke. Dan pasti ya itu tadi dari nama-nama, dari desain, Iya. dari cover-cover kalengnya, semuanya sih. Dan mereka tuh paling besar ukuran berapa? 750. Yang 900 enggak deh ya? 900. Bapak bisa Apa pegangnya? kalau mau Apa kalau mau ada sahamnya boleh, Pak. Ide aja kan. Oh gila 900 gede juga kayak tumbler jadinya gitu kayak Stanley itu ya kan namanya. Paling gede 750 ya? 750. Berapa harganya kalau boleh tahu? Boleh enggak? 120. Oh masih. 120.000 ya. Iya. 750. Lumayan lah kalau mungkin berkendara malam-malam atau di MRT kalau ada yang macem-macem nyemprot. Buat jaga diri lah. Iya, bisa juga nih ya. Bisa. Selfie ini defense. Karena sekali semprot, Pak, Bapak satu muka bisa tutup Pak langsung. Bisa tuh ya. Ya. Saking canggihnya tadi tuh.
Ah gitu. Nah, gue mau nanya soal kadang kalau YouTube ini kan memang nggak bisa lama-lama ya. Tapi sebelum berakhir gue mau nanya sebenarnya dengan adanya acara ini sebenarnya kalian ada hal-hal apa yang belum kayak achieve apa yang belum direalisasikan nggak sih? Karena dari 2021 sebenarnya udah mulai berkembang kan. Tapi tadi ketika ngomong final nggak mau dibilang final. Emang ada apa lagi sebenarnya yang Belum semuanya bisa merasakan Domi. merasakan gimana nih? Karena ya masih banyak teman-teman di luar kota lainnya belum bisa berpartisipasi. Dan mereka sebenarnya pingin ya. Pengen karena waktu itu kan kadang ada, karena itu weekend kadang ada yang bisa yang kerjanya weekend. Oke. Jadi mereka juga pengen itu, makanya banyak yang DM gitu. Wah, tahun depan tahun depan gua harus ikutan nih, Bang. Bolos deh, Bang. Yang penting gua bisa karena menurut mereka itu bukan gambarnya. Kumpul rame-ramenya itu bertukar informasinya itu yang bisa jadi apa. Itu serunya di situ. Jadi kumpul-kumpulnya itu yang jadi lumayan pride ya buat mereka karena ini jarang ya. Mereka paling komunikasi sosial media gitu ya. Oh gitu. Dan community nggak bakal ada tanpa regenerasi, makanya ini panggungnya bukan panggung kita tapi panggungnya sekarang. Itu dan input dari mereka pasti kita tampung karena memang dunianya juga dunia mereka yang sekarang gitu. Jadi regenerasi, kita nggak tahu next King Royal Pride akan kayak gimana bentukannya, apa yang terjadi, artisnya siapa. Karena ini panggungnya generasi yang dan jadi tahu ternyata generasi makin kesini, makin eranya kesini gitu ya, dari tahun 2000 kesini ternyata makin canggih-canggih Dom, yang kayak wah canggih Dom. Ya karena mungkin informasinya sekarang udah nggak bisa dibendung nih. Eranya udah sekarang mereka karena easy itu dapetin informasi, jadi skillnya nambah. Semuanya gampang didapat. Kalau dulu kan kita kayak kita ketemu di jalan dulu, kita pengen balikin sekarang mereka bisa dapat itu dengan mudah, tapi pengen ngejaga silaturahminya sebenarnya. Lebih kayak gitu sih. Iya, jadi komunitas ini harus dijaga secara sistemnya ya, dibikinkan acara, dikumpulin gitu-gitu, bukan karena online-nya doang. Oke, ada lagi nggak apa yang paling goals-nya yang paling besar lagi di plan ke depan misalnya apa? Karena jalur ini udah jadi jalur yang sangat oke buat regenerasi gitu. Apalagi tadi udah ngomong soal kepemerintahan dan mereka kaget kan. Artinya ke depan bisa jadi pemerintah mau ikutan. Amin. Mendukung. Kalian terbuka nggak dengan adanya? Oh, terbuka banget. Kayaknya gak enak mungkin langsung. Sebenarnya kita terbuka banget karena tapi bener nih kalau ada ketika mungkin ada yang nonton ini terus ada dari pemerintah, boleh tuh istilahnya jadi tap in atau kalian open gak sih? Open banget. sangat open. Apalagi kalau embassy itu bisa mendatangkan embassy clubbing maksudnya? Enggak dong. Masih ada. Kedubes. Orang lama banget ya ini orang lama. Sama. Embassy itu maksudnya kedubes itu kan emang sulit ya kemarin ya? Sebenarnya kita belum tahu jalurnya aja sih. Belum. Oke. Gitu karena ternyata karena kita nggak berekspektasi ini jadi sebesar ini, ternyata kita harus banyak melibatkan orang-orang lainnya supaya ini juga jadi lebih besar, lebih sehat, lebih semua bisa menikmati lah. Mungkin juga bukan genre ya, sub culture yang lain. Ayo ini panggung kita bareng-bareng, ada konser bareng-bareng, terus monggo. Karena graffiti bisa ditapin ke banyak acara kan, musik pasti ya kan, atau clothingan misalnya fest apapun apa bisa kan sebenarnya. Atau sama teman-teman skateboard. Iya, motor juga masuk kan, motor kayak Honest tuh Parjo gitu ya. Nah itu bisa tuh sebenarnya. Oke. Mungkin kalau yang tadi yang harapannya yang atau goalsnya tadi gitu ya. Satu ini pasti akan jauh lebih besar. Kita berharapnya di tahun-tahun ke depan gitu ya, dengan support system dari teman-teman yang jauh lebih besar lagi gitu. Terus kemudian mungkin si IP ini, Intellectual Property King Royal Pride ini juga bisa lebih keluar lagi gitu ya. Karena kan itu hal yang cukup membanggakan buat kita gitu. Mungkin di suatu saat gue berharapnya ini juga bisa jadi tujuan dari pariwisata juga. Iya, benar. Bisa ada di 2 hari ataupun kita nggak tahu nanti di tahun depan akan ada berapa hari gitu ya.
di hari-hari ketika King Royal Pride itu ada bisa si situasi ekonomi ini bisa lebih naik lah gitu ya. Sama mungkin dengan festival-festival yang lain gitu ya. Mungkin ketika ada festival-festival musik yang lain gitu, saat itu ya itu ada peak yang lebih besar gitu. Ekonominya kan jalan ya, karena ada banyak kayak bazarnya ada, UMKM-nya F&B jalan. semua gitu kan. Lebih ada banyak perputaran uang lah di situ. Nggak hanya untuk kita tapi untuk yang sekitar gitu ya. Banyak rezeki lah dari semuanya. Rezeki kan bukan uang doang kan. Bener, temen tuh rezeki. Itu. Iya. Lu bisa nama lu tuh rezeki banget. Wah. Apalagi saya nih Mas Agung. Jadi melintas dan. Oke. Ada lagi nggak sebelum kita mau akhiri nih? Yang mungkin mau promo apa silakan banget, boleh. Ya jangan lupa datang di 2829 Itu pasti. September. Yang lain mungkin apa yang kalau kalian tadi kita udah sempat bahas ya. Ada lagi nggak yang mau kita highlight dari pihak di Ton King-nya atau kolaborasinya ada nggak? Apa ya? Enggak sih. Kalau nanti soal Instagram pasti gue tampilin. Tapi kalau mau promoin mau gue silakan juga. Harus apa yang perlu di highlight atau dilihat di Instagram mana. Kalau Raya Graph itu Kalau Raya Graph itu adalah distributor Indonesia. Itu sebagai jembatan ke teman-teman untuk bisa dapetin ke toko-toko graffiti store. Juga buat yang mungkin nggak kenal graffiti, Bisa tanya-tanya. bisa Tanya. DM di Raya itu. Raya Graph. Ada nih nanti di sini Oh, nih. ada nih di sini nih. Dari tim editor yang Oh, ini. iya. Ada gitu. Oke. Bisa Sampai- di follow. Yang organizing Ya. itu adalah dari brand agency dari di Ton King ini sendiri. Dari di Ton itu adalah Ideos. gitu ya. Itu jadi kami ini bernaung juga di bawahnya Ideos dan kami ini selain memang daripada development dan yang lain-lain dari di Ton ya ini juga Ideos juga dengan Raya Graph yang makanya acara ini pun juga ada. Gitu. Dia yang organize, kita yang organize gitu ya. Sampai ke detailing gitu ya, detailing sampai dari ke ini production. kontrakan sebelum KRP sama abis KRP di Raya Graph. Ada tuh ya. Karena mereka cuma beli tiket datang nggak beli tiket pulang. Oh gitu ada. Bayangan ada. Kayak nonton bola tuh ya, starter gitu. Yang penting gue datang dulu. Pulang mah gampang. Karena itu ya tadi itu karena pengen ketemu, hanya pengen ketemu karena ngobrol. rasa mau nongkrongnya sebenarnya. Malah jadi apa ya? Jadi titik poin teman-teman di daerah tuh kan karena teman-teman di daerah kenalnya dari sosial media ya. Bukan cuma daerah loh. Luar negeri. Di luar negeri Indonesia itu Indonesia. salah satu tempat graphication yang baik dan benar. Gue datang gak nih ntar di September 2029? Udah kita ketemu di sana ya. Udah akhirnya mereka kenalan di situ. Saling kenalnya di situ aja udah. Ya, meeting point-nya. Iya, Meeting point-nya di sini di Indonesia. Cahaya Ya, itu kita harapkan ke depannya jauh lebih besar gitu ya. Jauh lebih besar gitu. Mau yang sampai ini. mau yang artis besar, artis baru, mau apa semua itu cair di situ. Nah kalau yang udah confirm artis besar boleh dibocorin nggak yang datang ke dia 829? Boleh nggak? Belum ya? Oh belum. Jadi acara nanti tadi Instagram tadi di mana aja kalau mau lihat desainnya Ntar kalau mau lihat update-nya siapa aja artis-artis line up dari yang itu, sudah fix ya. yang fix. Ini ada cek di Instagram King Royal Pride. King Royal Pride atau ada mention lain akun Instagram. King Royal Pride di Akun Ton lo apa, King, Ideos sama Raya Graph. Oke, lo? Itu ada di situ. Oke, jadi semua nanti akan update di Instagram Ya, itu. Instagram itu. Dan itu ada semacam informasi dari YouTube nggak sih? Di YouTube juga ada. Ada juga. Namanya apa? Video di Ton King. Di Ton King. Jadi semua akan update di sana juga. Dan Oh. video dari teman-teman seluruh Iya, seluruh Indonesia 78 itu nanti kan Amli. kita tampilkan di 2829. dan di YouTube-nya di Ton King Iya. juga. Oke. Berkala ya. Iya. Kita masih proud tuh teman-teman yang gue datang dari jauh nih pas nyampe Jakarta. Kota gue ditayangin tuh itu kayak Iya. Jadi dia bangga ya. Oke. ada value sendiri lah dari kotanya itu lah. Oke. Untuk acara 28 kurang apa? Mungkin saya Mau bisa bantu. support asik. Ya, ya kan kita ngobrol aja ya. Gue nggak tahu ya nanti ke depan nih. Ngobrol dulu aja gitu. Kurang istirahat Pak. Aduh. Lebih kurang istirahat sih. Nginjet dulu dong. Kurang istirahat. Kurang istirahat ya berarti ya. Aman berarti ya ini ya. Insya Allah. Aman. Insya Allah, Oke. Insya Allah. Perizinan tadi udah beres. Insya Allah. Ini lagi diurus juga semua. Insya Allah aman.
kalau Bapak mau urus perizinan jangan pakai kacamata juga dong Itu. ketemunya. Kenapa? Enggak sopan. Tadi kan pagi, Pak. Iya, cara panjang dong. Pasti kalau itu kan Kementerian. Oke. Berarti ada lagi gak Dis yang mau dipublish? Dah? Udah kali ya. Terus Boleh, siapa kita kasih ruangan buat teman-teman promo. Iya, buat teman-teman yang mau ikutan bazar juga kita masih ada slot boleh kan itu ya? Oh, iya, Boleh. Berarti apa aja sih yang bazar tuh kategorinya apa? F&B? Bazar tuh ada F&B, ada kolektif, Oke. art kolektif. Jadi teman-teman Art yang market. punya merchandising atau apapun Oke. brand UMKM Punya produk. bisa semua. Thrifting gitu? Thrifting Apapun. silakan. Bisa ya? Toys. Tapi tetap masih berkorelasi sama si graffiti. Iya. Kan nggak mungkin menduan. Tapi menyambung ya? Boleh juga. Boleh menduan. Apa? Bener. Karena serunya kan yang datang tuh sebenarnya banyak dari luar gitu ya. Iya. Di saat brand temen-temen gitu dibeli sama mereka terus dipakai bawa keluar tuh, Iya. itu pride sendiri tuh. Iya, benar. Dan kita juga berharap mungkin nanti nextnya KRP juga akan tap in sama skena-skena lain. Amin. Gitu. Jadi bisa saling Ya kita kenalan. kita terbuka banget lah. Kita masih awam gitu menjalankan ini masih trial error gitu. Jadi butuh banyak masukan juga dari teman-teman gitu. Jadi King Royal Pride ini disingkat KRP nih ya. KRP. Wis mantap. Non-profit organization. Wih. Enggak, itu enggak. Berarti ada funding nanti tuh kalau gitu-gitu tuh. Amin. CSR gitu ya, terima tuh ya. Terima. Oke, berarti aman? Aman kan Aman ya. Aman Ditunggu. buat promo ya. Pokoknya Datang. poinnya promoin dong yang 289 langsung ke mana Oh iya, lokasinya. buat teman-teman yang pengen datang gitu di 28-29 September ini di KRP King Royal Pride. Itu lokasinya ada di Produksi Film Negara di Jakarta Timur. Sama mungkin FYI buat teman-teman yang datang gitu ya. Karena ini kita masuk bulan Desember nih. Mungkin September, sorry maaf. Ya. Karena Nyebrang. berber biasanya kan Iya. hujan gitu. Berber itu artinya sediain ember. Sediain ember ya, mungkin bisa bawa raincoat atau Oke. apa. Karena musim hujan ya. Musim hujan. Oke. Untuk tahu informasi lokasi itu gampang kok di Google dan semua aksesnya transportasi bisa kok. Dari MRT, terus dari kereta, dari busway, semua terintegrasi. Transjakarta kebetulan berhenti di depan. Youth Ya. Center. Iya, Youth Center. Apa namanya itu yang ada jembatan Ya, nih. makanya patokannya Youth Center. Ya. Iya dong, keren kan namanya Youth Center. Gokil. Karena kan Gelanggang remaja padahal. Iya, kenapa di timur? Soalnya kan matahari terbitnya di timur, Pak. Jadi kita coba. Aduh, Kita ada terbit aja di lu ya. timur. Ada aja lu. Oke. Tiket tadi langsung di on the spot ya. Pak, Mulai di jam berapa? 10 ya? Mulai di jam 9. 9 pagi sampai kita Sampai morning jam- person Pak. Iya. harus banget. Karena energi gambar pagi tuh lebih enak gitu. Oke, Maupun saya jarang bangun pagi. Oke, berarti acara sampai jam 10. Jam 10 ya. Jam 10. Oke. Di 2 hari itu 28, 29, jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dan banyak juga kesenian-kesenian Iya. lokal. Banyak. Kesenian Ada juga? Nusantara, Kita- ada tarian. Jatilan gitu. Ya maksudnya beberapa kesenian lokal tarian daerah. Oke. Kalau tahun lalu kita debus dong. Ada. Ada Banten pakai tuh ya? pakai Banten. gergaji Gergaji juga. listrik. Itu bule-bule dom, seneng dom. Seneng lah, ini apaan? Ini apaan Begini nih. Kalian Wah, ini di Indonesia. nih. Wah. Pantes sekarang kamu dijajah. Iya. Oh gitu. Ada Jadi gitu. karena festival tadi mendatangkan banyak daerah, jadi ada begitunya. Iya. Ya Kita apa sangat citra pride rasa sih. lokal Iya. kita nggak mungkin kita hilangin lah. Iya. Oke. Kalau misalnya nggak ada, nanti kita lanjut ngobrol. Gue mau closing dikit, ya. Terima kasih pokoknya. Terima kasih buat Udah Kak datang, Domi. terima kasih. Terima Nanti kasih, kita Kak perlu Domi. ngobrol pribadi. Ini pribadi juga nih nanti Oke, nextnya ya. siap. Oke, terima kasih. Teman-teman terima kasih. Pokoknya tadi udah informasiin ada acara yang memang ini teman-teman kalau ada waktu sempetin banget datang itu di tanggal 28-29 itu di PFN, PFN. perusahaan film Produksi film negara. produksi film negara di sebelah Youth Center daerah Jakarta Timur Kampung Melayu. Harga tiket 30.000. Jangan menilai angkanya 30.000 ya, tapi experience-nya, bertemu orangnya dan juga silaturahmi dari banyak daerah dan juga banyak negara malah ya. Gitu pokoknya nggak nyesel dengan datang ke acara itu King Royal Pride yang keberapa? Keempat. Ini akan diadain di 28 dan 29 September. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di share, like, komen,
share, like, komen dan juga di Instagramnya Metur Indonesia. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Oke.